Okay, welcome back to my channel Solo English Center. Yeah. Okay, guys, in this video, I'd like to discuss about chapter 2, especially in quantitative research. Yeah, we have discussed on the first of chapter about background and also problem statement and goals of the research. Now we move to the second chapter about anything that we must not leave on chapter 2, especially in quantitative research. Ya, jadi pertama-tama kita harus tahu apa yang akan kita bahas dulu ya. Misalkan kita mau mengambil suatu desain penelitian, yaitu salah satu kuantitatif, misalkan kita mengambil eksperimental. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu berapa variabel yang akan kita angkat pada eksperimental tersebut ya. Kadang-kadang ada yang mengambil 2, ada juga yang mengambil 3. Tapi kalau dalam level S1 biasanya 2 cukup. Misalkan begini, the effectiveness of method A to teach skill B. Nah, maka yang perlu kita angkat adalah yang pertama kita concern kepada skillnya dulu ya, skillnya dulu. Nah, antara skill dan method ini, yang skillnya itu akan menjadi variabel dependent, kemudian yang methodnya akan menjadi variabel independent. Kenapa demikian? Karena yang method itu nanti akan mempengaruhi terhadap skillnya. Oke, kita masuk ke dalam skillnya dulu. Skill atau apapun, misalkan kita mau mengambil vocabulary ya, maka pertama yang tidak boleh kita tinggalkan ya, kita bahasanya tidak boleh kita tinggalkan, karena kalau yang harus ada nanti bisa bermacam-macam pendapatnya. Tapi yang tidak boleh ditinggalkan adalah the first about definition of vocabulary. Nah, di definition tersebut tentu kita tidak hanya mengambil dari satu definisi saja, tapi we have to compile from different sources. Let's say we can gather from 3 experts deals with definition of vocabulary. Dari 3 expert ya, misalkan A, B, dan C. Nah, pastikan atau usahakan dari ketiga tersebut itu tahunnya 10 tahun terakhir ya, jangan terlalu lama. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau untuk skill itu hampir tiap tahun itu akan ada keluaran buku terbaru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, usahakan, karena we are in English department, we have to try to find buku babonnya. Jadi kita jangan mengambil buku-buku yang, bukan melarang, tapi akan lebih baik kalau kita mampu mencari buku babonnya. Meskipun nanti teman-teman dalam mencari referensi itu ada buku-buku yang terjemahan dalam bahasa Indonesia, tapi akan lebih baik kalau kita bisa mencari buku babonnya. Itu yang kedua ya. Jadi tahunnya tadinya 10 tahun terakhir. Kedua, kalau bisa mencari referensi dalam bahasa aslinya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menemukan itu, maka kita atur ke dalam chapter 2. Nah, dalam composing itu nanti akan lebih baik teman-teman itu tidak langsung ujuk-ujuk according to, tetapi dikasih prolog dulu, bisa 1-2 kalimat ya. Kemudian kita munculkan definisi dari A, diikuti kemudian dari paragraf berikutnya dari B, paragraf berikutnya dari yang C, bisa 3-4. Nah, di akhir paragraf itu nanti tugas kita untuk membuat sintesis dari 4 atau 3 definisi tersebut. Nah, from those definition above, I can conclude that, nah kita mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan itu yang disebut sebagai construct. Construct ini jangan sampai tidak ada. Kenapa demikian? Karena teori itu bisa sama, sumbernya bisa sama, tapi nanti yang membedakan dari satu skripsi dengan skripsi yang lain adalah pada construct. Karena itu adalah sentuhan pribadi dari si penulis. Nah, itu yang pertama ya. Oke, kalau kita sudah ketemu dengan definition, yang tidak boleh hilang adalah kita langsung saja ya kepada indikatornya. Kalau kita membahas mengenai vocabulary,
actually there are some expert who deliver their their theory about indicators of vocabulary. Jadi masing-masing expert itu biasanya memberikan indikatornya masing-masing. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Ya, tergantung. Kalau kita mau menampilkan semuanya boleh. Misalkan menurut si A itu dia memberikan 3 indikator. Menurut si B dia memberikan 4 indikator. Misalnya bahwa indikator vocabulary itu ada pronunciation, yang kedua ada spelling, yang ketiga ada meaning, yang keempat ada meaning in context. Misalkan seperti itu ya. Jadi ada 2. Kemudian expert yang selanjutnya dia menyampaikan 5. Nah, dari ketiga itu kan ada 3 yang berbeda itu. Nanti di akhir teman-teman itu you have to choose one of them and make sure one of them will be used as a base to create instruments. Nah, di akhir nanti teman-teman harus menentukan pilih yang mana. Kenapa harus memilih? Karena nanti itu terkait dengan penyusunan instrumen. Harus jelas indikatornya yang mana. Nah, pada bagian indikator yang diambil, pastikan nanti semuanya cukup jelas ya. Bahkan kalau perlu sampai diberikan contoh-contohnya. Misalkan kita membahas mengenai spelling, contohnya bagaimana? Kita membahas mengenai meaning in context bagaimana? Kita membahas mengenai meaning bagaimana? Misalkan ada sinonim, antonim itu bagaimana ya? Itu seperti itu. Itu yang pertama, itu adalah skillnya. Yang kedua, kalau mau kita membahas ada 3 variabel, itu biasanya diambil dari psychological aspect. Misalkan anxiety, misalkan viewed from student anxiety atau viewed from students self confidence, misalkan begitu. Jadi kalau ada self confidence berarti nanti kita juga harus bisa measure. Berbeda dengan yang skill tadi, how to measure the skill is by using test, tetapi kalau how to measure psychological aspect itu nanti biasanya menggunakan questionnaire. Nah, dalam pembuatan questionnaire itu juga ada rule-nya ya. Pertama, kalau kita mengambil psychological aspect, pertama kita juga harus memberikan definition dulu. Sama aturannya, definition dari para ahli. Yang kedua, yang tidak boleh ketinggalan adalah mengenai indicators. Nah, indicators itu sangat penting bagi penelitian kuantitatif karena itu nanti akan digunakan sebagai dasar pembuatan instrumen. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita mau mengambil 3 variabel, maka variabel kedua itu biasanya adalah psychological aspect. Juga harus diukur. How to measure by using questionnaire. Nah, itu yang kalau ada 3 variabel. Kalau hanya 2, maka yang variabel satunya biasanya bisa method, bisa strategi, dan lain-lain. Kalau method dan strategi itu karena dia sifatnya tidak diukur, dia merupakan suatu treatment, maka yang perlu dicantumkan adalah definition yang pertama. Yang kedua, yang perlu diperkuat adalah karena ini sifatnya kuantitatif. Kuantitatif itu sifatnya adalah membuktikan suatu teori ya, maka kita harus perkuat pada teorinya. Kalau misalkan dia merupakan ada metode A untuk mengajar vocabulary, apakah efektif atau tidak, maka kita harus mendapatkan benang merah. Kira-kira pada bagian yang mana, menurut teorinya siapa, pada bagian yang mana, yang method itu bisa efektif untuk ngajar vocabulary. Start from apakah itu terkait dengan meaningnya, apakah itu terkait dengan how to pronounce, apakah itu terkait dengan spelling. Maka kalau bisa kita harus bisa mengaitkan indikator-indikator tersebut dengan teori yang ada. Kenapa demikian? Karena itu menjadi dasar asumsi kita bahwa teori tersebut adalah efektif. Kita berangkatnya dari asumsi yang didasarkan kepada teori, kan begitu ya. Itu yang harus diperkuat ya, definisi. Yang kedua adalah benang merah antara teori dengan skill atau variable dependent. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah kalau teori ketiganya sudah ada, maka langkah selanjutnya we have to find the suitable previous study. Kenapa previous study itu
kita munculkan karena previous study itu juga merupakan suatu dasar asumsi kita bahwa kita mengatakan suatu method atau strategi tertentu itu efektif untuk mengajar skill tertentu. Asumsinya bagaimana? Oh, karena dulu sudah pernah ada yang melakukan penelitian itu dan hasilnya baik. Oleh karenanya saya pengen melakukan penelitian di tempat lain, tetapi ada suatu kebaruan. Nah, gunanya previous study di sini nanti aturannya begini ya. You have to find at least 4 previous study with 1 from international journal. Caranya nanti kalau tidak ketahui bisa dicari di OATD ya. Jadi 1 internasional, 3 boleh nasional. Nah, yang perlu dituliskan adalah nanti di sana kalau sudah ketemu itu teman-teman harus bisa mencantumkan research gap. Apa itu? Bahwa dari setiap masing-masing penelitian itu nanti ada similarities and also differences. Similarity-nya jelas untuk menulis bahwa di situ ada benang merah yang sama. While differences-nya nanti untuk bisa mengetahui kebaruan-kebaruan apa yang muncul dari penelitian teman-teman. Jadi nek gur ono similarities-nya ya percuma. Berarti tidak ada novelty-nya pada penelitian tersebut. Ya. Jadi harus ada kedua-duanya itu. Harus ada similarities, harus ada differences. Akan lebih mudah kalau nanti teman-teman itu membuat tabel di akhir yang isinya adalah nomor, judul, similarities, differences. Nanti akan ada 4 judul berarti ya. Nanti akan langsung terlihat jelas di sana. Itu kalau misalkan sudah bikin tabel. Sudah kita selesai pada previous tadi, kita masuk ke rasional. Rasional itu apa? Ini merupakan hal yang penting juga pada chapter 2, khususnya pada penelitian kuantitatif desainnya eksperimental. Kenapa demikian? Saya sampaikan sekali lagi ya, karena ini merupakan suatu dasar yang menjadi dasar asumsi kita, sehingga pada rasional tersebut kita teman-teman harus bisa menyampaikan secara jelas dan gamblang. Benang merahnya dari mana toh kok kita bisa mengasumsikan seperti itu? Dan nanti yang perlu dimasukkan apa? Yang perlu dimasukkan adalah teori-teori, pendapat-pendapat yang bisa menguatkan asumsi atau memberikan benang merah. Kok iso kita ngajar vocab dengan metode tersebut kok iso efektif kuwi piye? Itu bagaimana? Kira-kira yang membuat efektif itu apa? Efektifnya itu nanti pada indikator yang mana? Itu nanti harus jelas ya. Caranya bagaimana? Kita mencari dari teori-teori yang sudah kita cantumkan pada bagian method tadi. Itu harus ngeling nanti. Jadi sekali lagi karena dia sifatnya adalah menguji teori, maka teorinya harus kuat di situ. Itu rational ya. Itu nanti menggabungkan antara pemikiran pribadi dikaitkan dengan kita ngelingkan antara teori dan juga skill yang ada. Harus link. Kalau tidak link berarti asumsinya tidak kuat. Itu rational ya, harus ada. Kemudian setelah itu kita cantumkan, terakhir kita harus ada hypothesis. Nah, hipotesis itu nanti akan muncul ada 2 ya, ada null hypothesis dan juga alternatif hypothesis. Null hypothesis itu yang mana? Berarti nanti kalau null hypothesis berarti there is no significant difference antara mengajar metode A dengan metode yang satunya tidak ada difference. Kalau misalkan yang alternatif berarti ada significant difference terhadap vocabulary mastery. Nah, itu merupakan hipotesisnya. Nah, jadi kita review sebentar ya. Jadi untuk bab 2 nanti isinya yang tidak boleh hilang adalah pertama definisi dari satu skill, indikatornya. Kemudian kalau dia ada 3 variabel berarti definisi dari psychological aspect, indikatornya apa. Kemudian baru ke definisi dari method atau strategi, kemudian link dari method atau strategi tersebut terhadap pengajaran skill tertentu. Setelah itu kita masuk ke previous study, rational, and the last one is apa tadi? Hypothesis. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih dan semangat belajar ya, kan mate.